Ayahku adalah dewa perang. Bab 273. Selanjutnya, kelompok super kaya dari semua lapisan masyarakat akan terus bersaing. Haoyu Tianzuang, tanah harta karun Feng Shui, tempat persembunyian urat naga, meluas ke generasi mendatang. Selama punya cukup uang, siapa yang tidak mau menetap di sini? Segera, 2 miliar melonjak menjadi 3 miliar, sungguh gila. Hanya ada satu kalimat yang dapat menggambarkan dunia orang kaya, uang bukanlah uang. 5 atau 6 orang super kaya terus bersaing, di antaranya adalah Namong Tianhao yang paling vokal. Orang kaya lainnya hanya meminta 10 juta hingga 10 juta, tetapi dia sangat berkuasa. Setiap kali dia menawar, 50 juta. Semua orang kaya memandangnya dengan mata kesal. Namong Tianhao tidak memperhatikan orang-orang super kaya ini, yang paling dia khawatirkan adalah Tuan Tang. Tapi Tuan Tang tidak pernah menanyakan harganya, dan hanya melihatnya sambil tersenyum, seolah dia hanya menonton kesenangannya. Hal ini hampir memberi ilusi pada Namong Tianhao. Bukankah Tuan Tang datang untuk menawar? Atau, melihat antusiasme semua orang, dia ragu-ragu dan tidak mau mengeluarkan uang. Namong Tianhao cukup percaya diri, tetapi dia telah menghasilkan 5 miliar. Mungkin, anggaran Tuan Tang tidak sebesar itu. Dia dengan cepat meneriakkan angka, 3,1 miliar. Tiba-tiba, seluruh penonton terdiam. Kemudian penonton bertepuk tangan. Tepuk tangan meriah. Ini sepenuhnya memuaskan kesombongan Namong Tianhao. Teriakannya menambah 1 miliar penuh. Selanjutnya, semua orang kaya melambat dan bahkan terus berbicara dengan pengikutnya. Dari 2 miliar menjadi 3,1 miliar. Saya baru saja membeli villa milik bangsawan, yang tidak sepadan. Orang-orang kaya mulai meninggalkan pelelangan. Tepat setengah jam kemudian, jumlahnya meningkat menjadi 3,7 miliar. Hanya ada satu orang kaya yang masih bersaing dengan Namong Tianhao, namun ia berlumuran keringat dingin. Ketika Namong Tianhao meneriakkan 100 juta lagi, mendorong harga menjadi 3,8 miliar, orang kaya itu juga tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, menangkupkan tangannya, berdiri dan pergi. Namong Tianhao sangat bangga, tiba-tiba mendengar suara tua dan tegas, 5 miliar. Tiba-tiba, dia berkeringat dingin. Persis seperti itulah yang diteriakkan oleh Tuan Tang. Setelah berteriak, dia menatapnya sambil tersenyum, Tianhao, saya tahu kamu hanya punya 5 miliar, itu anggarannya kan? Kalau tebakan saya salah, maaf, kamu bisa berteriak lagi. Seketika, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Bahkan, langit-langit perlu dinaikkan. Namong Tianhao memanggil 100 juta, itu cukup menakutkan. Dan Tuan Tang ini benar-benar meneriakkan 5 miliar dalam satu tarikan napas. Pada saat ini, Namong Tianhao berkeringat deras dan tersenyum pahit, Tuan Tang, Anda. Saya pikir Anda tidak akan berkelahi. Karena Anda datang ke sini dari ibu kota provinsi. Anda harus bertarung. Ya. Tuan Tang sedikit tersenyum, datang ke sini untuk memenuhi kebutuhan masa pensiun Anda. Namong Tianhao tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Tang, ibu kota provinsi adalah tempat yang bagus, makmur, dan memiliki semua milik Anda koneksi dan koneksi. Dengan sumber keuanganmu, cukup mencari tempat yang jauh lebih baik daripada di sini. Mengapa kamu harus? Jadi, kamu memberiku pelajaran. Tuan Tang tiba-tiba menunjukkan kekuatannya, menakuti Namong Tianhao segera tutup mulut. Singkatnya, saya telah memutuskan Haoyu Tianzuang ini. Tidak peduli siapa yang ingin bersaing dengan saya, bahkan Raja Surga, saya tidak memiliki kemampuan. Di seluruh dunia, saya pikir tidak ada orang yang dapat bersaing dengan aku. Apakah kamu belum lahir? Saya pasti akan memenangkan Tianzuang. Tetapi saya tidak akan menindas orang lain. Jika Anda ingin meningkat, bahkan jika Anda meningkat, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya telah menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar, dan jika Anda tahu cara melakukannya, 0 adalah angka mulus. Saya harap Anda dapat mengikuti penawaran dan mendapatkannya. Saya akan memberi Anda nomor ini. Dia mengatakan ini, Tuan Tang tertawa. Wajah Namong Tianhao pucat pasi. Sekalipun dia bisa mengumpulkan 2 hingga 300 juta, itu masih jauh dari anggaran Tuan Tang. Dia sepenuhnya percaya bahwa apa yang dikatakan Tuan Tang adalah benar. Kalau dibilang ada 8 miliar, bisa jadi ada 8 miliar. Tuan Muda Namong menghela nafas dan berkata, baiklah, Tuan Tang, Anda menang dan saya kalah. Saya tidak berani bertarung dengan Anda lagi. Haoyu Tianzuang ini milik Anda. Penampilan itu persis seperti ayam jago yang kalah. Tuan Tang menepuk pundaknya, Tianhao,
kamu tidak adil karena kalah dariku. Namong Tianhao mengangguk dengan pemahaman yang mendalam. Bahkan kakeknya yang paling menakjubkan pun harus segera berdiri dan menyajikan teh dan air di depan Tuan Tang. Dia berkata, "Selamat, Tuan Tang, karena telah memenangkan Haoyu Tianzuang." Semua orang bertepuk tangan dengan keras. Hanya Tuan Kei di atas panggung yang sedikit bingung dan tanpa sadar menatap seseorang. Berikutnya, suara. Sebuah suara yang tidak bisa dihentikan bahkan oleh tepuk tangan meriah pun muncul. 8 miliar. Tiba-tiba, tepuk tangan berhenti. Semua orang memandang dengan tidak percaya. Lihatlah ke arah suara itu. 8 miliar. Siapa yang berani membuat lelucon seperti itu di depan Tuan Tang dari ibu kota provinsi? Apakah kamu tidak tahu apakah harus hidup atau mati? Dan Tuan Tang. Begitu saya mendengar suara itu, tiba-tiba seluruh tubuh saya gemetar. Wajahnya penuh warna yang luar biasa. Bahkan lehernya pun sedikit kaku. Jangan berani menoleh. Namong Tianhao segera berdiri, tiba-tiba berbalik, dan menunjuk ke orang yang berbicara. Guan, apakah kamu benar-benar tidak sabar? Bahkan jika kamu memprovokasi saya, beraninya kamu memprovokasi Tuan Tang. Kamu tidak sanggup menerima lelucon Tuan Tang. Percaya atau tidak, aku tidak peduli dengan kejadian itu. Sekarang, cabut saja kepalamu. Saat ini, kedua pengawal yang dia panggil untuk menjaga Guan Qianjun di gerbang juga kembali. Sebanyak 4 pengawal kuat mendesak Guan Qianjun. Ada keganasan yang tak terbatas di wajahnya. Suasana berdarah menyebar. Orang yang berbicara adalah Guan Qianjun. Dia melirik ke 4 pengawal itu dan tersenyum tipis, "Jadi, menurutmu aku tidak mampu membayar 8 miliar?" Namong Tianhao tiba-tiba tertawa keras. Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan mengambil nama belakangmu. Aku yakin banyak orang di sini pernah melihat orang ini sebelumnya di departemen penjualan." Dia mengeluarkan sebuah kartu dan mengatakan ada 5 miliar di dalamnya. Siapa yang percaya? Apakah ada yang percaya? Banyak orang yang hadir pernah melihat paruh pertama di departemen penjualan sebelumnya, tetapi belum melihat paruh kedua. Karena saya harus datang untuk mengikuti rapat lelang. Jadi, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini hanya omong kosong, 5 miliar. Saya kira dia bahkan tidak punya 50.000 yuan di kartunya. Bagaimana dia bisa masuk? Tuan Kai, keamanan Anda tidak cukup baik. Orang gila dan bodoh menyelinap masuk, dan sekarang dia berani membuat klaim palsu. Apakah Anda tahu siapa Tuan Tang? Bercandalah dengannya, dan dia akan meminta seseorang untuk menghancurkan kepala Anda sebentar lagi. Namong Tianhao memandang Tuan Kai yang masih berdiri di atas panggung, terus-menerus berkeringat. "Xiao Kai, tolong beritahu semua orang secepatnya. Setelah memeriksa, berapa banyak uang yang ada di kartu anak ini? Bahkan bukan 4 digit, kan? Itu akan sangat menyedihkan. Ayo, beritahu aku. Jika kamu tidak tahu, panggil saja bawahanmu dan tanyakan di depan kami semua." Tuan Kai tersenyum pahit dan membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana cara berbicara. "Pria itu lebih kaya darimu." Namong Tianhao mengerutkan kening, "Xiao Kai, kenapa kamu bisu? Jika aku memintamu untuk mengatakannya, katakan saja, haha. Aku bosan, dan aku tidak tahu apakah ada benang gantung 4 digit dengan sebuah kartu." Waktunya sudah habis. Bab 274. Kemudian, dia melihat ke arah lelaki tua serius di sebelahnya. "Tuan Tang, jangan khawatir, saya akan mengatakannya untuk Anda." Dia sebenarnya menyebutnya 8 miliar, sungguh lelucon. Dia menatap Tuan Kai lagi. "Apakah kamu bisu? Katakan dengan cepat." Tuan Kai menarik napas dan akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya. 5. Apa?" Namong Tianhao, yang selalu tersenyum, saya langsung tercengang. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. "Aku tidak percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Tuan Kai." Dia berteriak dengan tegas, "Xiao Kai, apakah kamu bingung? Apakah dia benar-benar memiliki 5 miliar di kartunya? Ini tidak mungkin. Sudah kubilang, jangan mengolok-olokku, jika tidak. Semuanya ditarik ke bawah dan digunakan sebagai urinoir." Tuan Kai juga seorang pejabat tinggi. Dia tidak tahan dimarahi oleh Namong Tianhao. "Cobalah saja." Dia berkata dengan keras, "Tuan Muda Namong, dan semuanya, setelah Anda meninggalkan departemen penjualan, orang-orang saya memverifikasi modal Tuan Guan dan memastikan bahwa dia memiliki uang. Saya masih tidak percaya, tetapi saya juga memverifikasinya. Saya khawatir sekali 2 kali. Saat verifikasi modal,
ada kesalahan data, dan saya verifikasi lebih dari belasan kali. Saya khawatir satu mesin pos tidak berfungsi, jadi saya menemukan 3 mesin pos untuk verifikasi. Hasilnya semua membuktikan bahwa di kartu ini memang ada 5. Belum selesai. Dia diinterupsi lagi oleh Namong Tianhao, ini tidak mungkin. Dia tampak malu. Benar-benar tidak percaya. Orang ini benar-benar punya 5 miliar di kartunya, bukankah itu membuatnya sekaya saya? Saya adalah putra tertua dari keluarga kaya, dan saya memiliki 5 miliar di kartu saya, yang sudah sangat kuat. Bagaimana anak ini bisa lebih baik dariku? Tapi Tuan Kei mengatakannya dengan sangat serius dan detail. Dia juga orang yang berstatus dan berstatus, jadi dia tidak akan berbohong. Dia tidak perlu berbohong. Memikirkan hal ini, Namong Tianhao akhirnya menerima hal yang sangat sulit dia terima. Saat ini, sekelompok orang kaya di sekitar juga kaget. Anak ini berpakaian sangat biasa, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia tidak terlihat seperti ada 5 miliar orang. Mungkinkah orang benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya? Apakah air laut tidak terukur? Satu demi satu, mereka merasa malu. Saya merasa seperti ditampar dengan keras. Seorang pria muda dengan penampilan biasa sebenarnya lebih kaya dari mereka. Namong Tianhao kembali sadar, menarik napas dalam-dalam, menoleh lagi, menatap Guan Qianjun dengan dingin, dan terus mengangguk. Oke, bagus sekali. Aku tidak menyangka aku salah. Nak, bagaimana kamu bisa mendapatkan orang kaya seperti itu? Kamu benar-benar punya 5 miliar. Tapi, hanya 5 miliar. Bagaimana kamu bisa mendapat 8 miliar? Tuan Tang penawar lama. Apakah Anda bercanda dengan Tuan Tang? Mungkinkah 5 miliar Anda dapat melahirkan 3 miliar lagi? Apa yang dia katakan membuat semua orang tertawa, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek lagi. 5 miliar akan melahirkan 3 lagi 1 miliar. Haha, semarak sekali. Nak, jangan terbawa suasana hanya dengan beberapa dolar. 5 miliar jauh dari 8 miliar. Tampaknya masih tidak bisa dihindari untuk dipukuli Tuan Tang. Orang-orang ini sangat iri ketika melihat Guan Qianjun sebenarnya memiliki 5 miliar. Tapi jelas tidak mungkin dia menghabiskan 8 miliar. Jadi, saya mencoba yang terbaik untuk mengejeknya dan menyelamatkan mukanya. Pada saat ini, di atas panggung, suara yang terdengar sedikit tercengang muncul. Semuanya, izinkan saya menyelesaikan kata-kata saya. Jangan terburu-buru mengucapkan kata-kata ini. Tuan Guan ini tidak hanya memiliki 5 miliar di kartunya, tetapi bahkan lebih banyak lagi. Dia, kata Tuan Kei. Karena itu, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Hampir terjadi keheningan. Jantung Namong Tianhao tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Hanya Tuan Tang yang kembali tenang. Meskipun dia tidak menoleh ke belakang, ada sedikit rasa hormat di wajahnya. Sepertinya, keputusan tertentu telah dibuat. Akhirnya, Tuan Kei mengucapkan satu kata pada suatu waktu, jumlah di kartu Tuan Guan 10 kali lipat dari 5 miliar. Jumlahnya 50 miliar. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi lebih sunyi. Rahang semua orang hampir jatuh ke tanah. Terutama Namong Tianhao. Dia berteriak, tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Lucu sekali, 5 miliar, saya bahkan berpikir itu tidak mungkin, jika Xiao Kai tidak mengatakannya dengan serius. 50 miliar. Anda pasti bercanda. Tuan Kei menjadi lebih serius, Tuan Muda Namong, saya tidak bercanda, Tuan Guan memang memiliki 50 miliar. Ini tidak mungkin. Namong Tianhao tidak dapat menerima kenyataan ini, pasti bohong. Ada 50 miliar dalam satu kartu manusia. Apa-apaan? Bajingan. Semua aset keluargaku berjumlah hampir 200 miliar. Satu kartunya adalah seperempat dari seluruh kekayaan bersihku. Kai, kamu pasti berbohong. Apakah kamu berkolusi dengan orang bernama Guan itu untuk membodohiku? Aku akan menghajarmu sampai mati. Pantas saja Namong Tianhao bersemangat seperti ini. Putra tertua dari salah satu dari 3 keluarga terkuat, orang tak dikenal dapat dengan mudah menghabiskan 5 miliar, tetapi mentalitasnya hancur. Dia harus menjual beberapa properti untuk mendapatkan 5 miliar. Dan Guan Qianjun sebenarnya bukan 5 miliar. Apakah 50 miliar? Dia bergegas maju, ingin meraih keratuan Kei dan memukulnya dengan keras. Saat ini, cukup. Namong Tianhao, apakah Anda masih cucu tertua dari keluarga Namong? Apa bedanya Anda dengan gangster jalanan jika Anda terlalu tidak proporsional? Saya tidak mengatakan apa-apa. Anda, orang yang sudah berhenti syuting. Apa?
Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak duduk? Kalau tidak, keluar dari sini. Tuan Tang memarahinya. Namun Tianhao tidak berani membantah dan segera duduk. Dia mengertakkan gigi, Tuan Tang, pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang anak ini. Bahkan jika dia benar-benar memiliki 50 miliar, dia pasti berasal dari sesuatu yang salah dan sangat bermasalah. Saya pikir kita. Diam. Tambah Tuan Tang. Dimarahi. Namun Tianhao sangat ketakutan sehingga dia segera tutup mulut. Dia tidak berani berpikiran kasar terhadap Tuan Tang, tapi dia mengalihkan semua kebenciannya kepada Guan Qianjun. Kita harus mengulitinya, membuang tulangnya, mengeluarkan darahnya, dan membiarkannya bersih. Faktanya, ketika Namong Tianhao sudah tenang, dia harus mempercayai apa yang dikatakan Tuan Kai. Meskipun sebenarnya ada 50 miliar di kartu bernama Guan, itu terlalu sulit dipercaya. Tapi Tuan Kai tidak akan berbohong, dan dia tidak akan membuat kesalahan kedua. Dia hanya malu. Jika dia kalah dari Tuan Tang, meskipun dia sedih, dia tidak akan depresi. Saya kalah dari anak laki-laki tak dikenal, saya sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik lagi, Tuan Tang, jika Anda tidak punya cukup uang, saya dapat meminjamkan 5 miliar milik saya, atau saya dapat meminjamkan semuanya kepada Anda. Saya tidak percaya saya tidak bisa menekannya. Anak itu. Aku tidak percaya dia rela mengeluarkan begitu banyak uang untuk membeli Tianzuang. Kita bisa mengalahkannya jika kita bekerja sama. Tentu saja, Tianzuang masih menjadi milikmu. Tuan Tang memandangnya dalam-dalam, lalu berkata ke atas panggung, tambah 800 juta, 8,8 miliar. Seluruh penonton gempar. Meskipun itu pembuluh darah naga, harganya tidak terlalu mahal, bukan? Di atas panggung, Tuan Kai hampir menangis. Meskipun dia senang rumah itu bisa dijual dengan harga tinggi, ini tidak terlihat benar, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Mungkinkah para dewa ingin berperang? Dan Namong Tianhao senang. Bersambung.